Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya di 7 Minute with God. Kali ini kita ingin belajar tentang bagaimana metode penginjilan yang singkat. Ada banyak orang yang ingin memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus, tetapi kadangkala kendalanya di bagaimana metodenya. Jadi metode penginjilan singkat ini akan membawa kita kepada metode penginjilan yang sederhana, mudah, dan terarah. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, tugas penting orang percaya adalah bersaksi. Yohanes 15 ayat 16 berkata bahwa Tuhan memilih kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Tentunya buah pelayanan, buah karakter, dan buah penginjilan. Kemudian diteguhkan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-8, 19-20, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Nah, Tuhan Yesus ingin kita bersaksi, menceritakan tentang Yesus. Dan di Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamulah saksi-saksiku. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak untuk kita punya hati untuk memberitakan Injil, bersaksi melalui metode penginjilan ini. Metode penginjilan yang singkat ini, saudara, namanya adalah AMAKI. Ya, ini singkatan dari A itu anugerah, kemudian M itu manusia, A itu adalah Allah, K itu Kristus, dan I adalah iman. Kita akan melanjutkannya di huruf A. A itu adalah anugerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah artinya pemberian Allah secara gratis, sering disebut rahmat. Jadi anugerah Allah yaitu hidup yang kekal di surga nantinya. Roma 6 ayat 23 berkata, karunia Allah, rahmat Allah ialah hidup yang kekal. Berarti surga, kekekalan yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang percaya. Jadi hidup yang kekal ini merupakan pemberian gratis dari Allah. Itu bukan usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, itu mutlak pemberian karunia daripada Allah. Sebagai contoh, kado, ilustrasinya kado. Nah, saudara, ini adalah kado. Ketika saya menerima kado ini, mungkin pada saat ulang tahun, ketika saya menerima kado ini, saya tidak punya andil, saya tidak punya uang untuk membeli ini. Saya hanya menerima secara cuma-cuma. Demikian juga anugerah Tuhan. Itu merupakan pemberian Allah secara gratis, kita hanya menerima saja. Kemudian manusia, yang kedua, M ini manusia. Saudara, tadi anugerah itu cuma-cuma, tetapi kita tidak dapat menerimanya karena dosa. Untuk manusia ini kita menjelaskan bahwa Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan ini mengajar kita bahwa tidak ada satupun, siapapun, jabatan apapun di dunia ini, semua sudah tercemar, berdosa oleh karena dosa pelanggaran Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan sampai hari ini, dosa berarti tidak taat. Dosa melanggar kebenaran firman Tuhan. Jadi, usaha manusia gagal, kebaikan manusia gagal, amal kita gagal, kerajinan kita sia-sia atau gagal. Tidak ada yang bisa membuat kita selamat kecuali karena anugerah Allah tadi. Lalu kita jelaskan seperti ini. Kita buat pertanyaan, mari kita melihat bagaimana cara Allah untuk menyelamatkan manusia itu. Itu pertanyaan yang diajukan. Kemudian yang ketiga, itu A yang ketiga adalah Allah. Nah, di penjelasan ini kita mau menjelaskan bagaimana sifat Allah. Sifat Allah di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Nah, ayat ini menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada orang yang berdosa. Tapi di sisi lain, Allah itu juga menghukum orang yang berdosa. Roma 6:23 berkata, upah dosa ialah maut. Maut itu binasa. Apa yang dilakukan Allah untuk menyelesaikan dosa tadi? Untuk menunjukkan kasih dan keadilan Tuhan, yaitu melalui pengorbanan anaknya, yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan hanya itulah cara satu-satunya yang dilakukan oleh Allah. Allah mengasihi, mengutus anaknya Yesus, Allah
menghukum orang berdosa, dan Yesuslah yang menerima hukuman itu di atas kayu salib. Yesus yang menanggung semua dosa-dosa manusia 2000 tahun yang lalu. Untuk menyelesaikan dosa itu, dia harus mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut di huruf yang keempat, K. K itu tadi Kristus. Nah, kita menjelaskan di Kristus ini bahwa Kristus datang dari surga ke dunia menjadi manusia, tetapi tugas misi Yesus adalah mati disalibkan. Karena dosa-dosa kita, Kristus mati. Kristus dikuburkan. Tapi Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus itu menunjukkan, menampakkan dirinya ke banyak sekali murid-muridnya bahwa dia hidup, dan akhirnya dia pulang ke surga menyediakan rumah bagi kita. Wah, itu sesuatu yang sangat indah ya saudara yang dikasihi Tuhan, menyediakan surga bagi kita. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3, di sana dijelaskan bahwa Yesus berkata, aku pergi ke surga menyediakan rumah, menyediakan tempat bagimu, supaya ketika aku datang kembali ke dunia, aku bersama-sama dengan kau di surga. Nah, ini janji Tuhan yang memberikan penghiburan bagi kita, yang menguatkan kita bahwa ada pengharapan, kepastian surga bagi orang-orang percaya. Itu sebabnya mari terus untuk boleh memberitakan Injil, bersaksi. Ini motivasi bagi kita saudara ya, motivasi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah iman. Iman. Nah saudara, sebelum kita menjelaskan iman, ada satu lagi yang harus kita pertanyakan. Apa yang kulakukan supaya kita masuk surga? Lalu dijelaskan tentang iman tadi. Saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang iman diibaratkan tentang kunci. Nah, ini ada kunci, saudara, ada kunci. Ada 3 kunci, tetapi hanya satu kunci yang bisa membuka pintu gerbang kami. Nah, ini sebuah ilustrasi menjelaskan bahwa hanya satu kunci yang dapat membuka pintu surga. Itulah iman. Iman kepada Yesus yang diutus oleh Bapa ke dunia, mati di kayu salib. Jadi hanya beriman, percaya kepada Yesus yang datang itu, itulah kunci untuk bisa kita selamat. Kunci untuk kita bisa menerima hidup yang kekal itu. Itu dijelaskan di Yohanes 10 ayat 9 sampai 10 berkata, jika mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus sudah mati dan Yesus sudah dibangkitkan dan Yesus sudah pulang ke surga, saat itulah, saat kita mengaku dan berdoa, saat itulah kita diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terakhir sekali yang perlu kita jelaskan adalah kita bertanya. Pertanyaannya seperti ini. Apakah semua penjelasan itu bisa diterima, bisa dipahami? Nah, kalau dia jawab saya bisa memahami, langsung saja katakan supaya dia membuka hati menerima Yesus. Jika dia berkata saya belum paham, nah kita ulang kembali tentang amaki tadi secara singkat, atau tanya di mana dia yang belum mengerti. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap bahwa metode penginjilan yang singkat ini bisa membantu kita, menolong kita untuk menginjili, bersaksi, saksikan Injil. Nah, saya berdoa semua orang percaya menyadari tugasnya dan pergi memberitakan Injil. Selamat berjuang, dan saya berdoa supaya kita berani memberitakan Injil di mana saja, mulai dari rumah, keluarga, tempat kerja, di gereja, di mana saja. Satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.